Baik adik-adik mahasiswa, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya adik-adik mahasiswa hari ini? Alhamdulillah. Sehat ya? Alhamdulillah adik-adik mahasiswa dari berbagai kota bisa hadir pada perkuliahan hari ini, mata kuliah problematik PLS. Mata kuliah problematik PLS ini bobotnya memang 4 SKS dan hari ini melanjutkan materi terkait dengan teori-teori belajar PLS dan problematikanya. Untuk itu sebelum dimulai, untuk teori-teori PLS itu ada istilah lifelong education, ada adult education, apalagi yang sudah kita pelajari minggu yang lalu, andragogi dan transformative learning gitu ya. Untuk tujuan kuliah pada pagi hari ini untuk memahami, karena kita kemarin persepsi untuk kita mengingatkan pelajaran atau materi pada minggu yang lalu, yaitu terkait dengan lifelong education dan adult education, yang itu juga ada kaitannya dengan teori andragogi. Untuk hari ini kita belajar tentang bagaimana tentang teori transformative learning. Nah, sebelum kita mulai, perlu saya sampaikan bahwa untuk tujuan kegiatan perkuliahan hari ini adalah untuk mahasiswa bisa memahami kaitannya dengan teori-teori PLS, khususnya yaitu tentang transformative learning. Kemudian untuk manfaatnya adalah mahasiswa nanti dengan belajar materi tentang transformative learning diharapkan dapat atau mampu untuk memahami dan menganalisis teori-teori belajar, khususnya yaitu transformative learning pada pagi hari ini. Baik, sebelum Bu Ima menyampaikan terkait dengan transformative learning, saya ingin adik-adik mahasiswa menyampaikan terlebih dahulu pembelajaran atau materi terkait dengan lifelong education. Jadi PLS itu kalau mahasiswanya nggak paham tentang lifelong education, itu berarti bukan mahasiswa PLS ya. Silakan, ada yang bisa menyampaikan terkait dengan lifelong education? Mbak Ayunda, oke, silakan. Saya ingin menjawab, dari pertemuan sebelumnya saya mempelajari bahwa lifelong education itu adalah suatu proses kontinu dalam semua manusia, khususnya dalam pendidikan itu. Jadi awalnya mungkin manusia itu yang lahir, terus kemudian menjadi anak usia dini, itu dalam proses pendidikannya itu masih terfokus pada orang tuanya yang mengontrol secara sepenuhnya gitu. Terus kemudian beranjak masuk ke sekolah dasar, kemudian ke sekolah menengah pertama dan atas, kemudian kuliah, hingga nanti pas ketika di usia senja itu manusia tetap belajar gitu. Belajar. Seperti namanya lifelong education. Lifelong education. Jadi lifelong education yang itu ada kaitannya dengan pendidikan sepanjang hayat. Jadi konsep pendidikan sepanjang hayat adalah sejak dalam kandungan sampai akhir hayat itu selalu belajar itu. Namun yang menjadi problematikanya, tadi bagus Mbak Ayunda sudah menyampaikan bahwa yang menjadi problematika dari teori lifelong education itu adalah, mungkin saya memberikan penguatan bahwa untuk di saat masa usia dini masih menjadi tanggung jawab orang tua, sehingga anak-anak itu di dalam belajarnya harus selalu didampingi, masih didampingi, karena memang konsentrasinya, menyangkut konsentrasinya dan sebagainya itu masih harus selalu dituntun, dibimbing gitu ya. Tapi kalau untuk sudah menginjak dewasa gitu ya, jadi orang dewasa itu biasanya menyangkut kaitan
kaitannya dengan menurunnya panca indera. Misalnya saja mungkin matanya yang sudah agak-agak kabur, kemudian telinganya juga tidak seperti biasanya gitu ya. Kemudian untuk kalau kaitannya dengan daya pikirnya bagaimana? Daya pikir untuk orang tua itu menurun juga kan ya. Jadi kemampuan berpikirnya itu juga biasanya mengikuti, sehingga itulah yang menjadi problematik kaitannya dengan teori lifelong education gitu ya. Saya kira untuk lifelong education yang sudah kita pelajari pada minggu kemarin, insya Allah adik-adik mahasiswa sudah memahami ya untuk ini apa teori andragogi. Saya kepengen ada yang bisa menyampaikan terkait dengan ada 4 konsep atau 4 asumsi utama yang membedakan teori andragogi dengan pedagogi. Sebelum menyampaikan 4 konsep utama itu, silakan ada yang bisa untuk menyampaikan apa sih perbedaan antara andragogi dengan pedagogi. Ya, Mbak siapa? Mbak Hawa, silakan. Kalau pedagogi, andragogi itu proses pembelajaran yang diikuti oleh peserta didik yang sudah dewasa. Untuk andragogi. Kalau untuk pedagogi? Proses pembelajaran yang diikuti oleh peserta didik yang masih kanak-kanak. Masih dalam ya untuk anak-anak. Jadi konsep belajarnya itu adalah memang untuk mengajar anak-anak. Itu ya. Jadi insya Allah adik-adik mahasiswa perbedaan antara andragogi dan pedagogi sudah bisa difahami. Dan untuk 4 asumsi utama tadi, silakan ada yang bisa menyampaikan. Oke, Mbak Khofifah. Kalau 4 asumsinya itu saya izin menjelaskan ya Bu. Oke. Ada 4. Biasanya yang pertama ada kesiapan belajar. Kesiapan belajar. Ya, kalau dalam kesiapan belajar ini orang dewasa itu lebih cenderung untuk kesiapan belajarnya itu mereka cenderung melihat dengan apa yang relevan dengan kehidupannya. Oke. Yang kedua yaitu pengalaman. Jadi orang dewasa itu dalam belajarnya mereka itu sudah memiliki pengalaman yang praktis dan juga pragmatis yang luas, sehingga mereka memiliki sumber daya yang banyak untuk belajar. Nah, yang selanjutnya ada konsep diri, dan konsep diri ini adalah orang dewasa itu lebih cenderung mereka itu mandiri, jadi mandiri dalam belajar. Dan selanjutnya ada orientasi ke arah kegiatan belajar. Jadi kalau orientasi ke arah kegiatan belajar ini orang dewasa itu orientasinya itu berpusat pada masalah yang sedang mereka hadapi. Bagaimana? Ada yang bisa menambahi? Sudah difahami kaitannya dengan 4 asumsi utama tadi? Ada konsep diri, ada kesiapan belajar, ada pengalaman, ada orientasi kegiatan belajar. Jadi intinya kan orang dewasa itu ketika butuh gitu ya, ketika butuh dia pasti akan belajar dengan sesuai dengan ini, karena dengan pengalamannya, dengan kesiapannya gitu ya. Saya contohkan guru-guru itu ya, guru-guru yang misalnya masih belum linier itu ya di UT itu ya, di mahasiswa UT itu biasanya saya lihat kebetulan Bu Ima juga bergabung di UT, mengajar di UT mahasiswa PAUD, PGSD gitu ya. Itu kan dia dengan walaupun capek harus bekerja, bertugas untuk mengajar di lembaganya masing-masing, tetapi hari Jumat, Sabtu, Minggu dia harus merelakan waktunya untuk ini ya, belajar karena satu kebutuhan. Sehingga kalau kita kaitkan dengan lifelong education tadi, bahwa lifelong education itu karena adanya kebutuhan belajar dan kebutuhan pendidikan gitu ya. Jadi kebutuhan pendidikan di sini yang dimaksud adalah mereka itu orang masyarakat atau yang masyarakat atau warga masyarakat itu ketika mereka membutuhkan, misalnya kaitannya dengan pekerjaan atau profesi. Contoh sederhana aja yang saya hadapi, misalnya Bu Ima harus
karena suatu tuntutan profesi dan pekerjaan harus belajar lagi, melanjutkan untuk jenjang yang lebih tinggi. Ya, doakan mudah-mudahan dalam waktu dekat saya bisa ujian untuk program doktor sehingga saya bisa merampungkan untuk membantu mengembangkan prodi PLS itu ya. Baik, kebutuhan belajar. Kebutuhan belajar itu yang bagaimana? Setiap orang itu juga butuh belajar gitu loh. Ya, butuh belajar gitu ya. Apalagi di era milenial saat ini gitu ya. Kita itu ketika tidak tahu misalnya saja tentang HP aja ya. HP itu selalu berkembang gitu ya. Bagaimana saudara sebagai anak muda, anak milenial yang lahir di era milenial, pasti saudara mungkin gitu ya, orang tua saudara dengan adik-adik mahasiswa ini bisa jadi lebih mahir gitu ya dalam mengoperasikan itu, karena kemampuan belajarnya itu juga saudara itu karena ya banyak teman, banyak dan seterusnya itu sehingga akhirnya lebih menguasai daripada orang tua gitu ya, karena orang tua tadi kan banyak permasalahan, kemudian juga kaitannya dengan penurunan daya tangkap dan sebagainya, sehingga ya sudahlah yang penting anak saya itu HP-nya bagus, saya nggak apa-apa HP-nya yang jadul-jadul begini nggak apa-apa gitu ya. Jadi itu untuk sekedar mengingatkan kembali kaitannya dengan pembelajaran pada minggu yang lalu. Sekarang untuk hari ini sesuai yang saya sampaikan untuk tujuan pembelajaran, bahwa untuk memahami atau menganalisis kaitannya dengan transformative learning. Pernah mendengar istilah transformative learning? Pernah? Silakan bisa menyampaikan untuk transformative learning. Ini adalah, ya oke, Mbak Alfa. Yang saya tahu ya Bu. Iya. Kalau yang saya tahu pernah terkait transformative learning itu di mana teori ini jika dikembangkan nantinya itu menghendaki adanya suatu perubahan mindset di dalam masyarakat tersebut atau dalam peserta didik tersebut. Ya. Ketika kita pembelajaran seperti ini, apakah sudah bisa dikatakan sebagai transformative learning? Belum tentu. Belum tentu. Bagus. Jadi seperti ini hanya peningkatan mungkin ya, yang paling peningkatan pengetahuan, peningkatan keterampilan gitu ya. Bagus Mbak Khofifa. Jadi intinya bahwa pembelajaran transformatif atau transformative learning gitu ya. Ini adalah sebuah pembelajaran yang menghendaki adanya suatu perubahan gitu ya. Yang menghendaki adanya suatu perubahan, di mana perubahan yang dimaksud di sini adalah sampai mendasar, yang menyangkut pola pikir atau mindset gitu ya. Kebetulan di sini untuk saya mengangkat transformative learning untuk penelitian atau riset Bu Ima itu ya, itu tentang transformative learning juga. Bagaimana mengubah masyarakat misalnya, karena kebetulan saya konsen mulai tahun 2014 sampai saat ini, dan bahkan saya kembangkan di disertasi saya terkait dengan masyarakat marginal gitu ya. Jadi mengapa saya mengangkat itu? Karena saya anggap bahwa masyarakat marginal ini adalah sasaran PLS juga itu ya. Mereka orang-orang yang tidak berdaya, mereka orang-orang yang butuh adanya ini ya, sentuhan dengan pendidikan non formal gitu ya. Contohnya misalnya sebuah pelatihan gitu ya. Itu adalah yang paling jitu gitu ya, untuk supaya bisa meningkatkan kemandirian gitu ya. Bisa difahami? Jadi pola pikir atau mindset ini yang kebetulan ini barangkali untuk pengertian transformative learning ini sudah saya di PPT ini, mungkin adik-adik mahasiswa nanti bisa saya share melalui sister ya, karena kita memang semuanya absen, termasuk juga
tugas-tugas semuanya sudah masuk sister, sehingga nanti ketika ada tugas adik-adik mahasiswa seperti biasanya juga harus memasukkan ke sister sesuai dengan deadline. Jangan lupa ya, deadline-nya itu jangan sampai ada tambahan-tambahan sudah 1 minggu, Bu Ima saya terlambat untuk mengumpulkan. Nah itu kadang-kadang Bu Ima nggak mentolo ya, akhirnya ya sudah dicapri gitu. Tapi itu saya betul-betul saya ini tulis mahasiswa tersebut yang telat itu. Jadi tidak, untuk penilaian itu tentunya tidak sama dengan mahasiswa yang tepat waktu dengan yang menyusul itu ya. Kemudian untuk selanjutnya, untuk ini dulu, proses transformatif seseorang itu ya. Ini menurut Mezirow itu ya. Disorienting dilemma itu ya. Di sini suatu kondisi di mana seseorang itu sedang mengalami krisis personal gitu ya. Dan ini terjadi karena seseorang itu mendapati suatu kenyataan yang ternyata berbeda dari keyakinan yang selama ini dipercaya sebagai suatu kebenaran. Contohnya begini. Masyarakat yang kebetulan saya kaitkan dengan riset saya itu adalah masyarakat marginal, utamanya adalah di sini yang saya teliti itu adalah pengemis, pengamen, pemulung gitu ya, dan seterusnya itu ya. Ini pengemis ini mereka jadi bahkan ini kalau penelitian yang saya rencanakan lebih lanjut nanti saya tunjukkan penelitian saya tentang gelandangan dan pengemis itu. Intinya gini, mereka pengemis itu kita lihat ya di televisi, kadang ada yang ternyata punya ini ya, punya uang banyak ya itu ya, tapi selalu dilakukan apalagi kalau pada saat menjelang lebaran atau puasa itu banyak. Padahal dari dinas sosial itu ya, yang bagian itu dinas sosial, Bu itu di dinas sosial Kabupaten Jember, juga di Bondowoso itu ya. Di gelandangan dan pengemis ini sudah sekuat tenaga gitu ya via pemerintah daerah untuk bagaimana mereka tidak melakukan kegiatan mengemis, menggelandang dan sebagainya, karena itu adalah yaitu tadi konsep mereka itu masih seperti itu. Dianggap apa yang dijalani itu adalah sebuah kebenaran, keyakinannya seperti itu. Sehingga di sini lanjut critical reflection, sehingga harus ada refleksi. Setelah mengalami krisis personal itu ya, seseorang akan melakukan refleksi kritis dan reevaluasi terhadap asumsi-asumsi yang dimiliki selama ini terkait konsepsi diri itu tadi gitu ya. Ini saya lanjutkan dulu ya, adik mahasiswa nanti bisa bertanya setelah konsep ini selesai. Kemudian ini reflective discourse, yaitu seseorang itu melakukan dialog reflektif dengan orang lain, anggaplah semacam diskusi gitu ya, tentang perspektif baru sehingga diperoleh kevalitan, keabsahan dan kebenaran. Ini saya contohkan begini, di penelitian saya itu, yang ini baru saja terbit, nanti adik-adik mahasiswa ketika tugas akhirnya temanya akan mengambil sesuai kerisnya Bu Ima yang ada di Prodi, itu bisa nanti mengambil, nanti saya tunjukkan jurnal saya, volume berapa bisa dicatat nanti, itu nanti bisa dijadikan sitasi ya. Itu. Jadikan sitasi, itu mengambil termasuk bisa dijadikan sebagai penelitian terdahulu itu ya, itu silakan nanti. Di sebuah kampung, namanya di Bondowoso, kalau di Jember itu namanya Liposos, lingkungan pondok sosial, yang itu UPT-nya Dinas Sosial Kabupaten Jember. Tetapi kalau di Bondowoso beda lagi, namanya di situ disiapkan yang namanya rumah singgah. Rumah singgah yang itu disiapkan oleh Dinas Sosial Kabupaten Bondowoso. Saya melalui melihat browsing gitu tertarik di situ ada istilah kampung P3. Wah, di Kabupaten Bondowoso ternyata ada kampung P3 gitu ya. Apa kampung P3?
pengemis, pengamen, dan pemulung. Nah, ini menyangkut tentang problematika juga, gitu ya. Di situ di kampung P3 itu yang semula dia itu adalah menduduki tempat atau menempati tempat tinggal di rumah singgah di rumah singgah yang disiapkan dinas sosial itu, kemudian mereka dengan adanya sebuah sanggar yang itu di situ di Kampung Baru itu ada seorang agen of change. Saya bisa mengatakan agen of change atau agen pembaharu, agen pemberdaya itu. Seorang guru SMP yang dengan niatan yang luar biasa gitu ya. Dia beli tanah di Kampung Baru itu didirikan sebuah sanggar pensi. Di sanggar pensi di situ ada, mungkin nanti bisa adik-adik bisa nanti menjadi ide gitu ya, bisa melanjutkan penelitian saya itu. Di situ ada sebuah sanggar namanya Sanggar Pensi yang pengelolanya namanya Pak Badi Subadi, namanya gitu. Itu seorang guru SMP yang insya Allah pada tahun 2023 ini sudah pensiun. Dan dia itu dia dengan kebudayaannya, dengan dia niatannya yang luar biasa itu sebagai agen of change gitu ya. Dia bisa akhirnya itu bisa memberdayakan warga masyarakat P3 itu. Jadi melalui program-program yang saya itu anggap sebagai program pendidikan non formal. Karena di situ ada pelatihan-pelatihan yang diselenggarakan di sanggar itu. Ada pelatihan tari, ada pelatihan karawitan, ada pelatihan aksesoris itu ya. Dan di situ di pelatihan tari misalnya itu difokuskan untuk anak-anak dan remaja yang ada di Kampung Baru itu. Kemudian untuk karawitan itu untuk para orang tua yang mengemis itu mereka butuh hiburan ternyata. Dengan karawitan itu dia sangat antusias. Sehingga kalau saya bisa menyimpulkan itu sangat efektif untuk bisa mengubah mindset atau pola pikir mereka yang pada akhirnya dengan ada tambahan juga pengajian yang diselenggarakan di Kampung Baru itu yang akhirnya bisa merubah mindset itu. Walaupun saya lihat masih ada juga di Kampung Baru. Jadi sebagian itu ada yang sudah bisa membeli tanah di Kampung Baru yang itu karena dengan cara mengangsur gitu ya, menyicil gitu. Kemudian saya lihat juga ternyata rumah yang ditempati itu juga lebih representatif ketimbang rumah singgah yang ada yang disediakan oleh Dinas Sosial Kabupaten Bondowoso hanya satu kamar dan itu ditempati oleh satu keluarga, satu kamar, bisa dibayangkan gitu ya. Ya bagaimanalah ruwetnya, kaitannya lingkungan, kesehatan dan sebagainya sudah kondisinya tidak bagus gitu ya. Di Kampung Baru ini kalau menurut bahasanya pengelola atau dari ini itu, dan ini sudah saya teliti gitu ya, dan muncul ada satu jurnal yang itu saya sudah terbit, artinya sudah publish gitu ya. Di situ ternyata pelatihan karawitan itu sangat efektif bagi mereka para orang tua yang mengemis itu, dan sehingga sampai akhirnya sebagian itu sudah ada perubahan profesi gitu. Jadi perubahan profesinya yang semula mengemis, dia ada yang tambal ban, ada yang jualan bakso, ada yang meracang itu, ada yang meracang, tahu meracang ya? Warung peracangan itu loh, kecil-kecilan itu. Kemudian ada juga yang jualan pernah saudara pernah makan ini keripik bekecot gitu ya, sate bekecot itu yang sangat ini ya. Itu beberapa itu sudah banyak yang, tapi masih ada juga tapi dia malu untuk melakukan kegiatan mengemis lagi di daerahnya Kabupaten Bondowoso, yang sebetulnya para pengemis atau masyarakat P3 itu bukan asli Bondowoso sebetulnya,
tapi dia sudah lama gitu ya untuk melakukan kegiatan itu, sehingga pada akhirnya dia ya ada yang sudah yang saya ceritakan tadi, ada juga yang masih mengemis namun dia malu kalau di daerahnya. Kalau saya melakukan wawancara itu di daerah Jember, di daerah sekitar Bondowoso, di Situbondo, di Banyuwangi, di Jember, terutama banyaknya di Jember. Lah, Jember ini menjadi drop-dropan ini untuk pengemis gitu ya. Dan sampai punya kos-kosan. Saya ditunjukkan kos-kosan itu di daerah Bungur. Tahu daerah Bungur, Mbak Ayunda, karena asli Jember pasti tahu daerah Bungur. Dia punya kos-kosan karena kalau tidak ngekos ya rugi gitu ya. Satu hari dapat berapa kan gitu ya. Ya kan tergantung gitu ya itu. Nah, ini sehingga dari yang adanya perubahan pola pikir mindset tadi melalui program pendidikan non formal gitu ya. Itu akhirnya mereka terjadi suatu perubahan atau perubahan pola pikir mindset yang sampai akhirnya dia berubah profesi. Sehingga perubahannya itu tidak sampai pada perubahan pola pikir, tetapi sampai perubahan profesi. Dan minimal walaupun masih ada yang mengemis orang tua itu, ini khusus yang ada, ini saya menceritakan tentang riset saya ya, itu sudah bisa memutus mata rantai kaitannya dengan anak-anak mereka, anak cucu-cucu mereka itu tidak diperbolehkan untuk mengemis karena adanya masukan-masukan melalui program-program yang diikuti di sanggar pensi itu. Luar biasa. Saya mengajukan salut luar biasa kepada pengelola sanggar pensi yang ada di Kabupaten Bondowoso itu, karena beliaunya itu sangat luar biasa untuk konsen di bidang itu ya. Kemudian action, seorang menerapkan perspektif barunya yang tadi ya, paham ya, untuk memaknai, mempersepsi kenyataan di sekitarnya serta menempatkan diri secara baru dalam kehidupan serta menatap kehidupan secara baru pula. Sehingga dia sudah tidak mengemis, jadi masih di kampung baru itu masih ada, tapi ya konsepnya sudah tidak di daerah itu karena memang itu tadi malu. Dan sebelumnya bahkan ceritanya untuk anak-anak itu kecil-kecil itu sudah diajak sebelumnya itu, sehingga akhirnya perjuangannya Pak Bati ini luar biasa. Perjuangannya apa? Perjuangannya dia itu karena anak-anak itu ditentang oleh para pengemis itu untuk mengikuti pendidikan gitu ya, ditentang karena mereka ya mempunyai ya itulah pola pikirnya masih seperti itu, sehingga tapi Pak Bati dengan perjuangannya yang sampai akhirnya gratis, pendidikan gratis untuk anak-anak itu, karena akhirnya anak-anak itu bisa sekolah, yang kemudian pada sore hari bisa ikut pelatihan tari. Nah itu dari situlah. Kalau untuk yang pemuda di sana itu ada pelatihan aksesoris keterampilan itu, aksesoris tari, keterampilan itu para pemuda itu. Dan bahkan yang dari Jember pasti tahu ada event JFC itu ya di Kabupaten Jember itu untuk karya-karya aksesoris itu ternyata memesan di sanggar pensi, sehingga para pemuda-pemuda itu udah dapat job setelah mengikuti pelatihan, dapat job, dia sudah bisa direkrut di situ untuk ketika ada pesanan-pesanan dari luar itu, terutama kalau JFC luar biasa kan, kalau setiap tahun ini belum terselenggara, mungkin sudah mulai direncanakan gitu ya, biasanya jauh-jauh hari gitu ya, sehingga lumayan para pemuda-pemuda itu. Nah inilah transformative learning. Saya tunjukkan untuk riset yang mendukung ini ya. Nah ini ada 3, ada beberapa, tapi tahun sudah mulai, ini yang saya tunjukkan mulai tahun 2016. Kebetulan memang Bu Ima selalu ini untuk hibah gitu ya. Peranan pendidikan non formal sebagai upaya rehabilitasi gelandangan pengemis.
Jurnal Pancaran Pendidikan volume 5, ini nanti bisa adik-adik mahasiswa untuk sitasi di ini. Kemudian optimalisasi rehabilitasi gelandangan dan pengemis melalui pendidikan nonformal di lingkungan Pondok Sosial Kabupaten Jember. Transformative learning juga dilakukan di ini masyarakat marginal yang ada di Bondowoso ini. Yang kurang lebihnya hasil temuannya itu adalah itu. Ini prosiding terindeks Scopus ini ya. Ini baru terbit tahun 2023 awal Januari baru terbit gitu ya. Ada beberapa lagi transformatif learning yang di situ saya tidak fokus di masyarakat marginal tapi di kelompok pengajian. Itu juga pernah saya lakukan pada tahun 2015 gitu ya. Tapi tidak saya tunjukkan. Karena ini saya hari ini membahas khusus tentang masyarakat marginal. Itu ya untuk transformatif learning bisa difahami adik-adik mahasiswa. Harapannya nanti bisa menganalisis dari apa yang saya sampaikan. Sebelum kita lanjutkan, apakah ada yang mau disampaikan adik-adik mahasiswa? Ada yang mau disampaikan terkait dengan ya Mbak Khofifah? Iya, iya. Terkait transformative learning ya Bu. Iya. Umpama kita sudah melakukan menerapkan transformative learning itu di masyarakat. Nah, namun kita juga tidak tahu nantinya sebenarnya di masyarakat marginal, di pengemis. Nah, kita sudah menerapkan transformative learning tersebut, namun kita nantinya kan tidak tahu ke depannya mereka akan kembali lagi mengemis lagi apa enggak gitu. Nah, itu yang kan nanti bagaimana Bu kita caranya untuk tetap mempertahankan mereka bisa tetap untuk dengan apa yang sudah kita berikan. Mungkin adik-adik mahasiswa ada yang sebelum Bu Ima memberikan penguatan untuk pertanyaan Mbak Khofifah. Jadi intinya gini, kita sudah melakukan pembelajaran untuk bagaimana mengubah mindset atau pola pikir mereka itu. Namun nantinya itu di kemudian hari mungkin hanya sebentar mereka berhenti. Kemudian untuk selanjutnya ternyata mereka kembali lagi. Kira-kira apa yang harus dilakukan? Saudara-saudara semua ini adalah calon sarjana PLS yang barangkali saudara nanti bergerak di bidang ini bisa menyampaikan. Silakan. Oke, Mbak Intan. Jadi ketika kita ingin mengetahui apakah hasil pembelajaran itu tadi tetap terlaksana atau tidak, kita bisa melakukan kegiatan monitoring dan evaluasi secara berkala gitu Bu. Terus gimana? Sehingga dapat kita ketahui bahwasanya apakah pembelajaran ini tadi tetap diterapkan dan benar-benar terjadi perubahan atau tidak dari monitoring itu tadi sama dari evaluasi yang dilakukan secara berkala tersebut. Oke, mungkin ada tambahan? Ayunda? Kalau saya mungkin ada beberapa kemungkinan kenapa mungkin mantan pengemis atau masyarakat marginal tersebut kembali melakukan mengemis, mengamen atau memulung gitu. Saya rasa itu faktor utamanya adalah kondisi ekonomi dan perubahan lingkungan sekitarnya. Kita ambil contoh misalkan sebelum pandemi ada suatu masyarakat marginal yang sudah secara mindset mungkin sudah oke dan berpindah profesinya menjadi yang lebih layak gitu. Kita katakan seperti itu. Nah, ketika ada masa pandemi semua kan terpengaruh gitu ya Bu. Jadi kayak dari segi ekonomi semuanya kolaps gitu atau menurun gitu. Bahkan mereka kehilangan pekerjaannya yang sebelumnya sudah bagus gitu. Nah, mungkin kita tidak cukup apabila hanya melakukan transformative learning sampai mungkin mereka berubah pekerjaannya, tapi juga bisa dibekali cara memanajemen keuangannya gitu Bu. Jadi apabila ada perubahan yang mungkin tidak kita prediksi sebelumnya, kayak contohnya itu masa pandemi, itu bisa dengan berbekal manajemen keuangan yang baik mereka itu jadi bisa bertahan gitu lah, sambil mencari cara bagaimana untuk
apa ya? Artinya melalui penyuluhan terkait dengan bagaimana manajemen keuangan, Iya. begitu ya. Kalau Mbak Intan menyoroti kaitannya perlu adanya evaluasi atau monitoring. Ada lagi? Ya, yang belakang mungkin. Mbak Deva, ya. Gimana? Dengan Intan, kalau misalnya kegiatan tuh harus dimonitoring secara berkelanjutan, karena adanya monitoring itu bakal tahu peningkatan dari masing-masing orang itu bagaimana dan penurunannya seperti apa. Kalau misalnya terjadi sebuah penurunan itu kita bisa mencari solusinya lagi. Nah itu perlu diadakan evaluasi secara berkala. Gitu. Baik, semuanya bagus ya. Namun ada satu hasil penelitian saya. Ini betul-betul dilakukan oleh Dinas Sosial. Selain memberikan pelatihan keterampilan yang dalam rangka untuk memandirikan mereka, meningkatkan kemandirian yang akhirnya bisa mensejahterakan, mereka diberikan dana simultan. Di daerah kampus ini ya, di depan itu ya, itu ada bapak-bapak atau ibu-ibu yang jualan kopi keliling, semacam itu. Di alun-alun pernah melihat, ternyata itu binaan Dinas Sosial Kabupaten Jember. Dia itu ketika ini terutama hasil penelitian saya yang ini ya, yang masuk itu. Peranan pendidikan non formal sebagai upaya rehabilitasi. Upaya rehabilitasinya Dinas Sosial itu yang dilakukan seperti itu. Selain memberikan, tentunya di sini kalau ketika menjaring gitu ya, menjaring itu diambil yang produktif, yang tidak produktif itu dipulangkan di rumahnya, di keluarganya gitu ya. Yang produktif itulah yang dikasih pelatihan. Setelah dikasih pelatihan, mereka sesuai identifikasi mereka gitu ya, mereka itu diberikan dana simultan gitu ya. Dana simultannya itu tidak hanya uang untuk belanja modal itu, tetapi juga peralatan itu. Peralatan jualan kopi itu apa sih? Itu ya. Jadi itu bisa. Jadi saya lihat di alun-alun, kemudian di sekitar kampus itu kalau malam itu mahasiswa kan banyak yang cangkruan ya. Saya lihat itu kalau Bu Ima lagi di UMC lewat itu anak-anak mahasiswa itu semuanya banyak yang cangkruan sambil makan gorengan dan seterusnya itu ya. Nah, yang butuh kopi bisa beli kopinya itu adalah ternyata yang dilakukan Dinas Sosial seperti itu. Selain juga tentunya apa yang dilakukan oleh Dinas Sosial itu adanya monitoring dan evaluasi gitu ya. Penyuluhan juga dilakukan oleh Dinas Sosial Kabupaten Jember, terutama bagian rehabilitasi di sana itu ini apa kaitannya dengan ya bagaimana tentang makna kehidupan lah itu ya, bimbingan rohani dan seterusnya. Itu ya untuk adik-adik mahasiswa, untuk apa riset yang mendukung pembelajaran hari ini. Dan jika tidak ada pertanyaan lagi, apakah ada pertanyaan lagi atau hal-hal yang perlu disampaikan untuk materi perkuliahan hari ini? Jadi tidak ada. Kalau cukup di sini Ibu Ima ada ini ya. Silakan adik-adik mahasiswa masih ada waktu untuk mengerjakan kasus ya. Coba saya buka dulu untuk kasusnya. Silakan membuat kasus ini saya contohkan ini. Kira-kira waktu 10 menit cukup? Kalau bisa kurang. Silakan ya untuk buat laporan kasus. Coba nanti dideskripsikan ya, dinarasikan terkait permasalahan atau problematik dengan sasaran masyarakat marginal. Silakan saudara mengamati di sekitar lingkungan atau asal tempat saudara
bisa juga saudara membawa HP, ya kan, bisa media elektronik, silakan gitu ya. Yang kemudian saya buat itu ya sistematikanya. Coba ini sebetulnya Bu Ima juga sudah menyiapkan ya. Jadi untuk sebetulnya butuh kertas, tadi lupa ya, tidak membawa kertas gitu ya. Ini di sininya nanti ya. Nggak ada kertas, hemat aja di sini. Yang penting poin-poinnya bagaimana. Ini kelompoknya berapa? Sudah cukup begini aja atau dibagi 4? Ini berapa jumlahnya? Ini 4 sudah. Ini nambah 1 sini. Enggak apa-apa. Ini gabung sini. Ya. Atau mau berubah juga nggak apa-apa, 1 sini ya. Ya, bisa gabung aja. Oh, sudah? Ini sudah? Ini. Silakan dicermati ya, waktunya nggak pakai lama. Tentunya adik-adik mahasiswa dari tadi, kajian tadi, insya Allah bisa memberikan gambaran kasusnya bagaimana. Silakan ya adik-adik mahasiswa. Untuk nanti bisa dibaliknya aja, cukup kan? Ya, cukup kan? Ini sudah tak kasih nanti di lembar ininya ya, tulis nama, oke? Ya nanti itu ya. Tulis namanya. Ya, tulis nama. Dan jangan lupa ya nanti hasil dari ini nanti di upload ya di Sister sesuai dengan yang disiapkan oleh Bu Ima nanti. Itu di problematik, mata kuliah problematik sudah muncul ya. Nanti diupload di Sister dengan nama file, nama kelompok 1, 2, 3 ya, 4, kemudian kasusnya itu ya, kasus itu aja. Nanti Bu Ima akan melihat, mengunduh dari situ hasil dari pekerjaan adik-adik mahasiswa. Kelompok 1 apakah sudah ketemu temanya? Apa Mbak Ayunda? Manusia silver. Kelompok 2 Mbak Khofifah, temanya tentang apa? Badut jalanan. Kelompok 3 eksploitasi buruh atau ada eksploitasinya? Eksploitasi buruh pekerja kopi, gitu aja ya. Kelompok 4 sudah menemukan topiknya?
Apa? Apa namanya, pemain angklung yang biasanya ada di jalan. Pemain angklung yang di jalanan, biasanya di itu ya, di lampu merah ya. Kelompok 1 tentang manusia silver, kelompok 2 badut jalanan, kelompok 3 eksploitasi buruh pekerja kopi, kemudian kelompok 4 pemain angklung pengamen itu ya, pengamen atau pengamen itu kan semacam pengamen ya itu ya. Tapi dengan setelah memainkan angklungnya ketika mobil kendaraan berhenti, mereka memainkan, kemudian setelah itu ada yang membantu untuk meminta itu ya. Itu di Jember ada, di kota lain apakah ada? Ada yang adik-adik mahasiswa yang berada di selain Jember? Banyuwangi ada? Ada, Banyuwangi. Kalau manusia silver ini juga saya menemukan ini antik juga gitu ya. Ya, nanti silakan adik-adik mahasiswa, tidak perlu lama ya. Silakan nanti poin-poinnya aja, ada perwakilan yang menyampaikan gitu ya, sehingga nanti monggo ditanggapi oleh adik-adik atau peserta yang lain. Kira-kira ada yang sudah selesai? Belum? Nanti ketika di sister, yang dikumpulkan di sister bisa dikembangkan lagi ya, dilengkapi gitu ya. Yang sudah siap bisa silakan dipresentasikan untuk yang sudah siap. Mas Aldi dari mana? Oh, ada manusia silver. Ada ya, ternyata banyak ya. Oh. Yang nyuruh saya. Kerjaan. Sudah. Gak apa-apa, langsung bisa. Enggak usah dibaca aja nanti, iya. Nanti dikembangkan. Jadi adik-adik mahasiswa nggak perlu ditampilkan di ini, nggak apa-apa. Yang penting nanti adik-adik mahasiswa bisa menyampaikan gitu ya dulu. Nanti monggo setelah ini nanti ada waktu untuk mengembangkan lagi, yang itu baru di-upload di sistemnya masing-masing ya. Itu ya. Barangkali ini karena kelompok sehingga
tidak harus semuanya mengupload seperti biasanya itu perwakilan kelompok saja gitu ya. Biar waktunya tidak ini, kalau sudah mempunyai konsep bisa dikembangkan di nanti. Apakah Mbak Ayunda sudah siap? Oke. Silakan Mbak Ayunda. Bisa di depan ya Mbak Ayunda. Nanti mohon adik-adik mahasiswa bisa ini ya merespon dari apa yang disampaikan oleh kelompok 1 terkait dengan topik manusia silver. Silakan Mbak Ayunda. Enggak, perwakilan aja. Nanti membantu aja. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya dari perwakilan dari kelompok 1 akan memaparkan hasil diskusi kami mengenai transformative learning ini, dan pada kelompok 1 kami mengambil manusia silver. Nah, jadi seperti ini ya teman-teman, pasti pernah melihat kan ya manusia silver. Nah, biasanya teman-teman melihat manusia silver ini ada di mana? Kira-kira lampu merah gitu ya. Biasanya mereka kayak ya dicat semuanya serba silver gitu kan, pakai cat gitu. Terus kemudian biasanya mereka actionnya tuh kayak sebelum minta ya kayak harus hormat dulu gitu, atau ya kayak apa sih patung gitu gitulah, seolah-olah patung, terus yaudah nyodorin buat minta uang gitu kan. Nah, kenapa kami mengambil manusia silver? Karena menurut kelompok kami masih apa ya, bisa dikaitkan dengan yang sudah dipaparkan oleh Bu Ima gitu sebelumnya. Jadi manusia silver ini kalau kami pikirkan dari kelompok kami itu kayak semacam pengemis dengan gaya gitu kan. Itu kan sebenarnya intinya sama ya, mereka meminta-minta, tapi bedanya mereka ini ada mungkin usaha atau effortnya itu dengan ngecat badannya gitu supaya menjadi silver lah gitu, atau juga bisa apa ya, biar menarik gitu kan, dengan mereka serba silver akhirnya mereka ya berharap orang-orang bisa simpati kepada mereka. Terus kemudian kalau kami melihat-lihat di media gitu ya, di berita-berita yang sudah kami temukan adalah manusia silver ini ternyata memang sudah ada gitu ya dari dulu, tapi mungkin lebih familiarnya itu ada di tempat-tempat wisata gitu kan. Kayak misalkan kalau teman-teman pernah di Kota Tua gitu atau di tempat wisata manapun, itu biasanya ada tuh yang kayak pakai baju noni Belanda atau pakai cosplay jadi Jenderal Sudirman gitu kan, biasanya kayak gitu. Nah, tapi ternyata manusia silver ini semakin menjamur atau semakin banyak ketika pas masa pandemi gitu. Dan saya juga memperhatikan gitu ya pas semasa 2020 sampai 2021 akhir gitu tuh, kalau di sini sih biasanya di lampu merah di Sudirman itu di situ, atau di lampu merah Paklang itu biasanya juga ada gitu manusia silver. Nah, kenapa mereka memutuskan untuk menjadi manusia silver? Berdasarkan dari sumber yang kami temukan, mereka ini tentunya butuh uang gitu, karena mereka ini sebelum pandemi mereka punya pekerjaan tetap tuh, misal contohnya jadi supir. Nah, karena pas masa pandemi ini semua angkutan umum, ojol atau apapun itu terdampak karena adanya PPKM ya, teman-teman masih ingat kan ya PPKM. Nah, jadinya mereka ini nggak punya pekerjaan gitu loh, atau kalau misalkan masih beroperasi pun itu terbatas gitu, nggak semuanya bisa beroperasi secara normal, dan akhirnya mereka memutuskan menjadi manusia silver gitu. Nah, karena ini masih mengemis juga gitu kan, nah, saya rasa untuk
menangani permasalahan atau problematika dari manusia silver ini juga memiliki pendekatan yang sama yang sudah dijelaskan oleh Bu Ima gitu, bisa menggunakan transformative learning gitu. Karena mereka kan kayak merasa bahwa mengemis itu bukan mengemis ya, menjadi manusia silver dan meminta-minta uang itu benar gitu kan, karena ya ada kondisi tertentu yang membuat mereka seperti itu. Jadi saya rasa dengan salah satu solusinya itu dengan melakukan pendekatan melalui pelatihan gitu, pelatihan keterampilan, dan yang kita harapkan itu juga dari keterampilan tersebut mereka bisa mempunyai profesi yang lebih layak gitu. Nah terus kemudian dari manusia silver ini mungkin saya bisa bagi menjadi beberapa gitu ya. Ada yang manusia silver itu masih usia sekolah, saya pernah melihat sendiri, bahkan ada usia sekolah kayak mungkin masih SD atau SMP itu menjadi manusia silver. Ada juga yang mungkin udah usia kerja gitu, umur 20 atau 30 tahunan itu menjadi manusia silver. Atau bahkan yang saya temukan juga ada ini bayi yang pernah dijadikan manusia silver ini. Bisa dilihat sendiri. Ini pernah viral waktu itu, saya kepikiran makanya ambil manusia silver ini. Ada bayi yang dijadikan manusia silver supaya kayak menarik juga gitu kan, kayak unik lah mungkin di pemikiran mereka gitu yang melakukannya. Nah ini tentunya menjadi situasi yang menyedihkan gitu, karena orang-orang menganggap bahwa mungkin mendapatkan uang secara instan, secara mudah itu bisa menjadi manusia silver gitu. Makanya itulah kenapa dari kami dan ya kita semua khususnya sebagai calon lulusan PLS itu harus mampu ya memberikan kontribusi gitu untuk bagaimana supaya manusia silver ini tidak merajalela gitu ya, melalui transformative learning ini. Ini ada lagi? Ada yang ditanyakan? Silakan diberikan, mungkin ada yang memberikan tanggapan terkait dengan tema manusia silver. Jadi memang saya lihat di lampu merah ketika Bu Ima mengendarai mobil tuh berhenti di lampu merah itu, yaitu tadi benar apa yang disampaikan oleh Mbak Ayunda. Selalu hormat gini. Di sininya dia membawa anak dan istrinya duduk gitu, saya lihat ya. Jadi setelah ini seperti semacam bahasa saya itu ada SOP-nya kayak ada, jadi ada persatuannya. Ketika mau meminta-minta itu harus begini dulu gitu loh, setelah itu baru ini gitu ya. Silakan kelompok 1 memberikan kesempatan untuk memberikan respon. Mbak Hawa bisa memberikan tanggapan? Mungkin pembinaan apa yang harus dilakukan agar mereka itu tidak senekat itu sampai tadi yang katanya bayi di silver juga. Ya. Bentuk pembinaan dicat silver gitu ya. Saya mikirnya gini juga loh, kalau setiap hari selalu mengecat seperti itu gitu ya, apakah nggak ada ini efek samping kulit itu ya? Dan itu saya lihat memang benar apa yang disampaikan Mas siapa ini. Iya, saya ketika ada kegiatan di Banyuwangi juga ada seperti itu. Di Probolinggo bagaimana ada? Ada ya? Iya. Ada yang di luar kota yang lain? Menemukan? Banyuwangi sudah menemukan. Kediri ada Mbak? Oh ada juga ternyata. Saya nggak pernah lewat Kediri. Iya. Oke, silakan. Mengenai hal tersebut mungkin ada satu hal yang miss gitu ya. Ini saya paparkan yang tadi bayi itu dicat silver. Itu sebenarnya aslinya yang mengecat silver itu pembantu gitu loh. Jadi ini bayinya bukan bayi dia sendiri. Jadi ini ada seorang pembantu yang mereka tuh dia tuh ikut sama majikannya gitu loh, kerja gitu kan sebagai ART. Terus kemudian ketika si orang tuanya ini kerja gitu,
si pembantunya kan menjaga anaknya gitu. Nah terus mungkin karena apa ya, mungkin kurang uang atau gimana, jadi ikut si ART-nya ini, bayinya ini ikut apa ya, ikut diajak ngemis gitu, makanya dicat silver juga gitu. Nah mungkin kalau seandainya nih ada juga mungkin nggak menutup kemungkinan gitu ya buat mungkin orang tua yang menjadi manusia silver juga dan kemudian punya bayi dan diajak juga disilverkan gitu. Nah itu tadi tanya tentang pembinaannya. Gitu ya. Tentunya dengan cara memberikan pemahaman gitu ya bahwa ketika kita memberikan cat atau membalurkan cat bahkan untuk diri sendiri, nggak harus untuk bayi, itu sudah berbahaya. Karena yang saya temukan dari berita-berita itu dan bahkan juga ada wawancara dengan manusia silver, mereka itu menggunakan cat sablon gitu. Jadi bukan body painting, kan ada ya cat untuk badan gitu kan, ada memang ya biasanya kalau buat make up atau buat karnaval itu mereka menggunakan body painting, tapi mereka itu menggunakan cat sablon karena apa? Lebih murah, relatif lebih murah gitu. Jadi sebotol mungkin 10.000 atau 20.000 gitu, dan itu bisa dipakai mungkin sebulan gitu kan, masih bisa dicampur dengan cairan lain gitu. Nah itu jadi memang harus diberikan pemahaman bahwa menggunakan cat sablon itu berbahaya gitu. Bahkan udah saya juga menemukan bahwa akan berefek jangka panjang sih. Ada jangka pendek. Kalau jangka pendek itu sesuai dengan hasil interview dengan salah satu manusia silver gitu ya, yang saya lihat di YouTube, mereka merasakan memang panas gitu ketika membalurkan cat sablon itu ke badannya gitu, memang panas, dan setelah dihapus itu kayak merah-merah gitu. Itu jangka pendeknya. Nah jangka panjangnya itu ada yang mungkin riset gitu mengatakan bahwa jangka panjang itu bahkan bisa menjadi kanker kulit gitu. Nah itulah mungkin bisa diberikan pemahaman terhadap orang tua dan atau mungkin yang akan punya jadi bisa kalau misalkan dibalurkan cat sembarangan gitu, karena kan langsung terpapar kulit gitu. Jadi harus melakukan penyuluhan, pembinaan gitu. Cukup? Cukup. Berikan aplaus untuk kelompok 1. Baik, sedikit saya berikan penguatan bahwa memang butuh sebuah pembinaan gitu ya. Ini itu adalah pembinaan. Nah, untuk itu mungkin Mbak Ayunda dan kawan-kawan nanti tugas akhirnya bisa meneruskan ini gitu ya. Bagaimana pembinaan yang dilakukan oleh pemerintah daerah, terutama misalnya kalau mau meneliti di Kabupaten Jember, monggo gitu ya. Itu jadi pembinaan ternyata ada mahasiswa dari Nganjuk ya, dari Nganjuk itu untuk melakukan ini pemberdayaan para pengemis gitu ya. Itu ternyata mereka diperankan dalam ini pekerjaan sebagai tukang sapu gitu ya. Tukang sapu, tukang kebersihan itu loh di kota itu, untuk membersihkan kota itu. Itu adalah salah satu solusi. Saya kira masing-masing daerah itu mempunyai solusi tersendiri karena dikaitkan atau mungkin bisa dilihat dari situasi dan kondisi daerah tersebut. Jadi mungkin kelompok 1 nanti bisa untuk lebih lanjut dikembangkan bagaimana yang dilakukan oleh dinas sosial utamanya yang menangani terkait dengan masyarakat marginal ini itu ya. Itu nanti kalau dilakukan sebuah penelitian itu akan lebih oke gitu ya. Lebih datanya bahwa demikian yang harus dilakukan. Baik itu ya. Selanjutnya mungkin satu lagi ya. Atau mungkin kalau nutut nanti semua, tapi ini lihat waktunya mungkin menyebutkan lagi. Oke, Mbak Khofifah, kelompok 2. Iya. Oke, silakan. Baik teman-teman, mungkin saya izin mewakili dari teman-teman kelompok saya. Kami akan menjelaskan tentang baju jalanan. Kalau teman-teman pernah lihat, pasti teman-teman di sini ya, di Jember apalagi banyak sekali baju jalanan. Pernah nggak lihat di lampu merah? Pernah lihat? Nah, kalau
kita lihat sekarang itu baju jalanan emang ada beberapa dari orang dewasa, tapi yang lebih miris yang kita lihat sekarang itu banyak juga baju jalanan yang dari anak-anak. Pernah lihat nggak baju jalanan yang anak-anak? Pernah lihat? Jarang. Tapi saya beberapa kali menemui baju jalanan yang itu adalah anak-anak. Nah, kalau kita lihat, kasihan nggak teman-teman? Sebenarnya badut itu kan identik sebenarnya lucu ya, lucu, imut, yang seharusnya menghibur. Tapi kalau kita melihatnya mereka itu yang berperan itu adalah anak-anak yang hanya meminta-minta dengan memakai kostum badut. Bagaimana? Teman-teman melihatnya bagaimana? Kasihan, miris ya. Ya, karena pasti mereka berkeliling menggunakan kostum yang pastinya juga cukup berat dan berkeliling cukup panjang, pasti mereka juga capek. Nah, kalau permasalahan baju jalanan ini, kalau kita lihat setelah ini juga hampir sama dengan punyanya Ayunda, tadi adanya pandemi itu semakin banyak sekali baju jalanan ini. Nah setelah itu dengan adanya ini, kalau dari penelitian kami, bukan dari analisis tadi, bahwasanya adanya baju jalanan ini karena khususnya untuk anak-anak itu karena mungkin karena adanya dorongan dari beban orang tua. Kan kita pandemi udah banyak ekonomi yang menurun, sehingga banyak orang tua yang mungkin menekankan anaknya untuk ikut bekerja, dan ya salah satunya ini menjadi baju jalanan ini. Dan tadi dari kelompok kami, mungkin ini akan saya persingkat saja. Dari kelompok kami tadi sudah sedikit berpikir bahwasanya mungkin dengan adanya kita lebih memfokuskan ke anak-anaknya ya teman-teman. Jadi kita nggak memfokuskan ke orang dewasanya, karena kalau untuk anak-anak ini cukup miris. Jadi mungkin kami untuk pembinaannya nanti berupa pembinaan yang kita lakukan mungkin seminggu bisa 3 kali. Itu nantinya kita adakan secara konsisten dengan mengajak mereka untuk bermain permainan tradisional atau permainan-permainan lainnya. Nah, kenapa kita mengadakan ini? Mungkin ini adalah penerapan dari transformative learning juga. Ketika kita anak-anak kan mereka suka bermain ya, mereka suka bermain. Nah, ketika kita mungkin seminggu kita dampingi, seminggu 3 kali kita dampingi untuk bermain bersama, mungkin di alun-alun atau di mana tempat berkumpulnya, di mana mereka sering ke situ gitu ya. Kan biasanya mereka sering mangkalnya kan biasanya di alun-alun kebanyakan. Nah, jadi mungkin kita di situ kita kumpulkan setiap 1 minggu 3 kali kita ajak untuk bermain permainan tradisional. Jadi mereka lama-kelamaan mungkin ini perubahannya gak akan singkat, karena untuk mengubah perilaku dari masyarakat itu kan juga butuh waktu ya, butuh waktu yang panjang. Jadi mungkin juga perubahannya nanti juga gak akan terlalu signifikan, tapi setidaknya adalah perubahan di mana nanti kita tidak melihat adanya banyaknya badut anak-anak yang berkeliaran, setidaknya kan ada perubahan itu. Nah, dengan adanya ini tadi seminggu 3 kali setidaknya, nantinya mungkin anak-anak itu akan lebih terbiasa untuk lebih bermain. Kalau anak-anak suka bermain kan mereka pasti nggak akan jadi baju jalan lagi, lebih asik main gitu ya teman-teman, bisa dipahami ya. Nah, mungkin seperti itu. Nah, kalau mungkin ada tambahan dari kita sedikit terkait mungkin nantinya setiap 1 bulan sekali nanti bisa diadakan sebuah festival, di mana festival itu adalah sebuah kompetisi, di mana kompetisinya adalah kompetisi yang anak-anak 1 minggu sekali itu permainan tradisional itu. Nah, dengan adanya festival ini juga bisa membantu masyarakat sekitar, maksudnya membantu ibu-ibunya atau orang tua mereka, membantu perekonomian orang tua mereka. Dengan adanya festival ini kita bisa menggait stakeholder tertinggi untuk memfasilitasi kita, untuk memberikan jasa kepada kita untuk kelancaran festival ini dengan mengundang masyarakat umum. Nantinya ini akan memberikan peluang usaha bagi orang tua dari anak-anak ini juga. Begitu. Mungkin cukup sekian. Baik. Silakan Mbak Hoifa ada pertanyaan dari teman-teman. Ada tambahan, ada
Ada? Cukup? Cukup, oke. Berikan applause kepada Mbak Bima. Biar tidak lupa, Bima langsung memberikan penguatan dari kasus yang diangkat oleh kelompok 2 tentang badut jalanan. Nah, badut jalanan ini saya juga bisa ketika dibuka ya. Kalau tadi anak-anak, saya belum pernah menemukan anak-anak itu ya yang di Jember. Nggak tahu Mbak Khofifah menemukan di daerah mana kalau di Jember itu ya. Kalau mendengar anak-anak yang menjadi yang diperlakukan, dipekerjakan seperti itu betul-betul tidak mempunyai ya, tidak manusiawi lah itu ya. Intinya bahwa yang sepengetahuan Bu Ima bahwa badut jalanan, justru saya melihat itu ketika dia kan itu pakai baju yang kadang-kadang bentuk kelinci, kadang bentuk Doraemon, ada yang bentuk macam-macam Mickey Mouse dan sebagainya itu ya. Ketika dibuka mungkin sumuk ya, mungkin ini panas karena ya diukep dengan seperti itu, akhirnya ini dibuka. Begitu dibuka saya lihat ternyata perutnya besar. Artinya apa? Dia mengandung sebetulnya. Begitu kok sampai segitunya untuk melakukan kegiatan itu gitu ya. Apakah tidak mempunyai suami sehingga sampai suaminya tega untuk membiarkan si istri melakukan pekerjaan seperti itu gitu ya. Itu di perapatan-perapatan, hampir semua perapatan yang ada di Kabupaten Jember itu badut jalanan itu ada, selalu ada gitu ya. Hanya satu yang saya temukan di Geladak Kembar itu yang hanya memakai baju biasa gitu ya. Itu sudah sepertinya sudah menjadi tempatnya gitu ya. Gitu. Jadi inilah jadi kajian hari ini. Adik-adik mahasiswa ada yang tergabung di komunitasnya Mbak Marita. Itu namanya komunitas apa? Intan. Lentera Desa. Oke. Di Lentera Desa, dan bahkan mahasiswa ada beberapa yang penelitian terkait dengan kegiatan yang dilakukan oleh komunitas Lentera Desa gitu ya. Saat ini ada kakak tingkat saudara itu namanya Marita gitu ya. Dia studi di, mungkin Bapak entah ini kenal Marita itu alumni dari kami, dan itu dia punya komunitas di sini, komunitas Lentera Desa gitu ya. Jadi di daerah mana Mbak Intan itu? Waktu itu saya di Kalibacing. Oh iya, nah, itu bisa untuk nanti selanjutnya bisa seperti yang disampaikan oleh Mbak Khofifah atau mungkin juga Mbak Ayunda, itu bisa memberikan pendekatan gitu ya, pendekatan secara dari komunitas itu gitu ya, untuk supaya ada perubahan gitu ya, ada perubahan entah melalui kegiatannya atau mungkin keterampilan apa dan seterusnya itu bisa dilakukan. Jadi intinya memang program pendidikan non formal itu adalah salah satunya adalah ada pelatihan, kemudian pemberdayaan. Bagaimana mereka lebih berdaya dalam rangka untuk meningkatkan kesejahteraan mereka gitu. Itu yang harus dilakukan. Baik, supaya adil, saya persilakan untuk kelompok 3 memberikan menyampaikan terkait dengan hasil diskusi tentang buruh pekerja kopi yang kebetulan kemarin stakeholdernya kesini ya, Bapak siapa namanya? Bapak Sofian. Ya, luar biasa itu kegiatan-kegiatan yang dilakukan sudah disampaikan. Saya persilakan Mbak Intan. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya mewakili teman-teman kelompok saya untuk memaparkan hasil diskusi kami. Nah, di sini kami dari kelompok 3 itu mengambil tentang buruh pekerja kopi. Jadi teman-teman di sini ada dari Bondowoso. Nggak ada ya? Ada. Jadi di Bondowoso itu ada wilayah PTPN perkebunan.
Nah di wilayah perkebunan itu di sana sebagian masyarakatnya, hampir seluruh masyarakatnya itu bekerja sebagai buruh kopi kalau di sana di PTPN 12 Belawan. Jadi sebagai buruh kopi itu mereka memang harus bekerja, karena ketika mereka tidak bekerja sebagai buruh kopi mereka harus meninggalkan lokasi itu, meninggalkan rumahnya, karena rumah yang ditempati itu milik PTPN gitu. Sebagai imbalannya mereka harus bekerja, dan ketika bekerja itu mereka hanya mendapatkan upah 32.500 perharinya, dan itu tidak setiap hari bekerjanya. Jadi kan dalam 1 bulan itu, ketika saya waktu itu sama teman-teman sempat bertanya kepada masyarakat 1 bulan penghasilannya berapa, itu sekitar 600-an. Nah kalau kita pikir-pikir 600.000 untuk menghidupi satu keluarga, dan apalagi kalau misalkan ada anak-anaknya yang masih bersekolah, apakah cukup? Kan kalau dipikir-pikir nggak cukup ya teman-teman. Jadi untuk saat ini kondisi di sana itu tidak hanya perkebunan saja, tetapi di sana banyak potensi wisata alamnya gitu. Kalau sekarang itu nyebutnya geopark kayak gitu, taman bumi. Jadi sekarang di Ijen itu sudah menjadi kawasan UNESCO Global Geopark, yang itu sudah tingkatnya mancanegara, sehingga sebenarnya banyak sekali potensi-potensi atau pekerjaan lain yang bisa dilakukan selain jadi buruh untuk menambah penghasilan dari masyarakat yang ada di sana. Nah, karena di sini teman-teman ada yang pernah ke Ijen, ke Kawah Ijen, ke Kawah Wurung, atau banyak wisata lain yang di sekitar sana. Nah di sana kan bagus ya, dan orang jualannya masih sedikit. Ya. Wima yang nggak pernah ya. Jadi di sana sebenarnya banyak potensi desanya, potensi alam di sana itu banyak. Seperti kan kopi, olahan-olahan kopi. Kemudian di sana juga ada kacang macadamia. Jadi kacang macadamia ini kacang paling mahal di dunia. Nah, salah satunya itu di Ijen ini, di Desa Jampit kalau nggak salah. Ya, di Desa Jampit di sana. Dan ini belum diolah di sana. Yang ngolah hanya dari perkebunan, hanya dijual sangrainya saja, tidak ada olahan lain. Gitu. Sebenarnya itu bisa menjadi produk dari mereka untuk masyarakatnya, mungkin dikembangkan menjadi olahan apa gitu, dan menjadi oleh-oleh khas Ijen. Karena di sana kan sekarang sudah mancanegara wisatanya gitu. Pengunjungnya ada banyak. Kemudian di sini dari kasus yang sudah saya sebutkan tadi, permasalahan itu tadi, bisa kita lihat solusinya dari kelompok kami itu mengambil solusi untuk memutus rantai kehidupan itu tadi, agar mereka tidak kekurangan, agar mereka bisa menghidupi keluarganya, kebutuhannya tercukupi. Itu kita bisa memberikan penyadaran dan memberikan pelatihan kepada mereka. Jadi yang pertama disadarkan dulu bahwa potensi wilayahnya itu ada banyak, potensi wilayahnya tinggi. Kemudian mereka juga bisa untuk bekerja selain menjadi buruh, ada pekerjaan lain seperti menjadi guide untuk wisatawan, kemudian menjadi UMKM, memiliki UMKM yang di sana, karena kan di sana masih sedikit ya orang-orang yang jualan, padahal di sana objek utamanya wisatanya itu gunung. Kalau orang dari gunung biasanya mereka juga butuh makan makanan kayak gitu, atau mungkin capek dari tempat wisata, mereka butuh untuk camilan-camilan dan lain sebagainya. Tapi di sana itu masih kurang. Yang jualan-jualan mereka nyaman dengan kondisinya mereka yang sebagai buruh. Jadi ya sudah bekerja sebagai buruh saja, atau mungkin mereka kalau bahasanya orang sana itu ngarit. Tahu teman-teman ngarit? Tahu. Nah itu ngarit itu untuk mereka punya domba-domba seperti itu. Tapi kan nggak mungkin ya setiap hari kita jualan domba, setiap bulan kita jualan domba. Jadi itu
tadi solusi dari kelompok kami yaitu memberikan penyadaran utamanya kepada generasi muda yang ada di sana bahwa ada banyak sekali pekerjaan lain yang bisa mereka lakukan selain menjadi buruh, terutama pekerjaan yang ada di bidang pariwisata seperti itu. Seperti mungkin mereka bisa membuat produk olahan apa atau menjual hasil alam mereka itu dengan menggunakan smartphone mereka, memanfaatkan smartphone, karena di sana juga selama saya sempat di sana waktu itu memang penggunaan smartphone itu masih kurang gitu. Untuk teknologinya masih ketinggalan dibandingkan untuk masyarakat Bondowoso yang ada di kota seperti itu. Kemudian untuk bidang ekonominya, selain diberikan penyadaran bahwa ada banyak sekali pekerjaan lain selain menjadi buruh yang bisa mungkin karena buruh ini harus dilakukan ya Bu, untuk mereka bisa tetap tinggal di rumah itu, untuk memenuhi kebutuhan lainnya atau tambahan-tambahan lainnya, itu mereka bisa membuka UMKM yang ada di sana, memanfaatkan utamanya untuk ibu-ibu yang ada di sana, karena kan mungkin bapak yang bekerja sebagai buruh gitu, jadi ibu-ibunya bisa membantu memenuhi kebutuhannya itu dengan cara membuka UMKM dan diadakan pelatihan mengenai UMKM yang ada di sana. Untuk generasi mudanya dikenalkan dengan pekerjaan-pekerjaan atau profesi-profesi yang berkaitan dengan dunia pariwisata seperti itu, sehingga kemiskinan yang ada di sana itu bisa segera teratasi. Baik, silakan. Mungkin ada yang menanggapi. Ya, Mbak siapa? Salwa. Oke, Mbak Salwa, silakan. Mau menanggapi ya, itu untuk pemecahan masalahnya itu ada tambahan. Biasanya kan saya sendiri kan pernah ke sana, di kampung sendiri itu ada kayak sapi-sapi banyak. Nah, di situ bisa diberdayakan, misal ada kayak lihat mau sapi-sapi kan biasanya kan ada tuh kayak wisatawan itu pengen lihat sapi, gak pernah dari kota gitu, gak pernah lihat sapi sama sekali kan ya. Itu bisa dikembangkan lagi, misal kayak ada pemerasan buat susu sapi. Selain dikembangkan kan juga bisa ada di Ijen di tempat kawan. Oke. Ya, bagus. Ya, oke. Silakan, Mbak. Izin kasih feedback, Mbak. Jadi sebenarnya itu juga alhamdulillahnya kemarin sudah dilakukan, baru aja diresmikan di tahun 2020 kemarin, 2022 di bulan Desember di akhir tahun itu mereka ada namanya kampret itu kampung wisata kampret. Jadi mereka ada pemerahan susu kambing tadi di sana, bukan sapi gitu. Soalnya di kalau rusunnya itu banyak sapi dan kambingnya itu bisa berikan masukan oleh pengelolanya ya, bisa itu iya bagus untuk sapi-sapinya gitu, karena kan selama ini masih kambing saja itu baru diresmikan. Ada lagi? Cukup? Ya, masih ada satu kelompok. Oke, silakan Mbak Intan, berikan aplaus untuk kelompok 3. Baik, luar biasa ya tema-tema yang diangkat sebagai diskusi pada pagi hari ini cukup menarik, dan ini bisa dilanjutkan oleh adik-adik mahasiswa yang nanti akan penelitian sebagai tugas akhirnya. Saya kira bagus itu ya. Jadi seperti pemerasan sapi yang mungkin barangkali itu bisa memberikan rekomendasi itu ya kepada pihak pengelola Geopark Ijen itu ya, terkait dengan bagaimana untuk bisa membantu memberdayakan masyarakat sekitar, yaitu khususnya para buruh kopi itu, sehingga kesejahteraan akan lebih meningkat itu ya. Saya kira itu untuk sebagai solusinya gitu ya. Beberapa tadi sudah disampaikan terkait dengan permasalahan atau problematik yang ada di buruh pekerja kopi yang ada di sekitar Geopark Ijen. Baik, silakan untuk kelompok 4 Mbak Salwa untuk mempresentasikan. Tinggal satu kelompok, silakan biar adil semuanya, bisa maju semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menurut kelompok kami menganalisis dari pemain angklung di lampu merah.
di situ kan banyak ya pemain angklung di lampu merah. Di situ ada pemaparan kasusnya itu pengamen jalan menggunakan angklung sebagai cara mereka mendapatkan penghasilan. Mereka memainkan angklung di lampu merah, salah satu faktornya adalah kurangnya lapangan pekerjaan bagi mereka yang memiliki kemampuan bermain angklung. Nah, untuk pemasaran masalahnya langsung saja ya untuk pemecahan masalah. Kita kan biasanya sebenarnya pemain angklung itu nggak harus di lampu merah. Kenapa nggak kita itu kembangkan saja di kayak organisasi ataupun organisasi ataupun komunitas. Biasanya ada sanggar mau menampung pengembangan buat komunitas angklung ini kan untuk masalah pendapatan. Misal pemain angklung itu di pendapatannya yang ada di lampu merah itu nggak sebegitu banyak. Misal kita nanti akan pengembangannya itu di sanggarnya, kita buat komunitas. Nah habis itu kita tuh mereka kan punya skill untuk main anglungnya, mereka punya skill, jadi kita ngasih tahu pemain cara ritme yang bagus itu gimana. Nah itu ketika sudah terbentuk adanya organisasi ataupun komunitas, kita bisa pengembangan atau pengajuan di mana ada orang yang ingin ambil kita, ada orang yang ingin nyewa kita. Nah itu bisa untuk biaya penghasilan sendiri kan lebih besar. Nah daripada kita harus panas-panasan main angklung belum tahu pendapatannya tuh seberapa, kan belum tahu. Daripada panas-panasan lebih baik kan kita buat komunitas ataupun organisasi yang bisa bermanfaat di mana itu penghasilannya tuh lebih besar. Mungkin itu saja ya dari analisis kelompok kami. Silakan, mungkin ada yang bisa mengembangkan solusinya. Kira-kira sekarang ini kan ini ya era milenial, banyak kafe-kafe, itu kan bagus juga sebetulnya. Oke, silakan Mbak Intan dulu. Terima kasih atas kesempatannya. Izin menambahkan, menurut saya selain yang seperti kata Bu Intan tadi di kafe-kafe seperti itu bisa juga bekerja sama dengan pengelola wisata-wisata. Nah, seperti mungkin teman-teman ada yang pernah ke tempat wisata tapi di depan biasanya setelah kita turun dari mobil di parkiran itu ada yang menyambut, biasanya ada yang tari-tarian atau yang ya alun. Iya. Nah kayak gitu Ya seperti di Bali itu ya, kan begitu ya. Mungkin bisa juga dengan angklung itu tadi. Itu kan sebenarnya mereka juga bisa mendapatkan pendapatan tambahan gitu. Oke. Ada lagi solusi untuk ini bagaimana bisa menambah penghasilan atau meningkatkan kesejahteraan mereka? Cukup? Baik, kalau cukup sila saya berikan aplaus untuk kelompok 4. Oke, silakan Mbak Salwa. Jadi untuk ini pemain angklung di lampu merah ini juga saya lihat panas-panas. Ketika lampu merah berhenti, saya lihat banyak yang nggak ngasih, aduh nelongso gitu ya. Sudah panas-panas, sudah memainkan angklungnya gitu ya. Sehingga betul tadi apa yang disampaikan juga sebagai tambahan dari Mbak Intan tadi saya mengangkat kafe-kafe. Sekarang itu kan banyak kafe-kafe berdiri ya. Nah, coba kalau kerjasama dengan kafe atau mungkin juga sampai ke wisata-wisata itu ya. Kalau di Bali itu kita masuk langsung iringi dengan lagu-lagu Bali itu ya. Nah, angklung ini adalah musik tradisional gitu ya, yang lagu-lagunya itu lagu masa kini bisa gitu loh. Saya lihat itu. Jadi saya kalau mendengarkan itu juga asik juga gitu ya. Kita mendengarkan musik angklung itu dan lagu-lagunya juga era kini gitu ya, masa kini gitu. Sehingga mungkin juga kembali lagi adik-adik mahasiswa yang barangkali tergabung dalam suatu komunitas bisa memberikan pembinaan mereka, memberikan masukan-masukan terkait dengan penghasilan atau katakanlah mereka yang di jalanan ditanya dapat berapa, mungkin kerjasama dengan di kafe-kafe terutama di daerah kampus ini banyak itu ya. Saudara pernah di kafe senja?
Pernah. Saya kira mahasiswa banyak yang tertarik di sana karena memang view-nya cukup bagus walaupun makanannya mahal, ya kan? Iya, makanannya mahal. Saya tiba-tiba, loh habisnya segini gitu ya. Nah, karena tapi sebetulnya nggak harus makan kan di sana, cukup minum kopi gitu ya. Dengan melihat view-nya yang cukup bagus, kemudian banyak pohon durian gitu ya, itu luar biasa bagus. Kalau di sana kemudian ada ini pemain angklung yang kemudian masuk, tidak hanya karaoke gitu ya, tapi kebanyakan kan kafe-kafe itu kan menggunakan jasa ini kan kaitannya dengan karaoke gitu ya. Namun ini mungkin bisa diberikan masukan gitu ya, bagus untuk hari ini kasus yang diangkat kaitannya dengan bagaimana kita melakukan pembelajaran kepada mereka-mereka yang kan dikategorikan sebagai masyarakat marginal gitu ya, terpinggirkan gitu ya, yang mereka keadaannya juga miskin, yang kemudian dengan keyakinannya bahwa apa yang dijalani itu adalah dianggap suatu kebenaran, sehingga kegiatan apa yang harus dilakukan untuk teori transformative learning ini sebagai penguatan di akhir perkuliahan gitu ya, bagaimana melakukan pembelajaran kepada masyarakat supaya mereka itu ada suatu perubahan, terutama yang kita kaji pada hari ini yang tadi sudah saya kaitkan dengan riset-riset Bu Ima. Nanti insya Allah PPT akan saya share gitu ya di Sister tentunya, karena kita punya wadah, semuanya absen, semuanya ada di Sister, sehingga saya tidak memberikan apapun di luar Sister, tetapi semuanya masuk di Sister gitu ya. Sehingga untuk kajian hari ini mudah-mudahan bermanfaat bagi adik-adik mahasiswa, karena adik-adik mahasiswa setelah ini pasti akan menghadapi tugas akhir. Bagi yang tertarik dengan tema ini, yang kebetulan di prodi kita itu ada 3 RG gitu ya. Bahasa sebelum istilah keris atau sekarang menjadi berubah lagi keris dimas gitu ya. Jadi tidak hanya penelitian tetapi di bidang pengabdian gitu ya. Hari ini terakhir ada hibah gitu ya. Kebetulan Bima juga ngajukan untuk hibah pada tahun ini gitu ya. Sehingga dengan kegiatan yang dilakukan untuk pembelajaran ini, jadi pembelajaran transformatif itu tidak hanya sekedar peningkatan pengetahuan, peningkatan keterampilan, tetapi justru yang paling utama, paling penting itu adalah mindset atau berubah pola pikirnya. Dari situ diharapkan ada sebuah refleksi. Refleksi itu ada sebuah renungan. Renungan itu adalah butuh sentuhan pembinaan gitu ya. Kalau tidak ada yang menyentuh, tidak ada perubahan, sehingga itu butuh suatu perubahan. Entah adik-adik mahasiswa bergabung di komunitas yang saat ini ada Lentera Desa, mungkin ada lagi yang akan mendirikan komunitas yang barangkali untuk bisa menyelesaikan kaitannya dengan problematika masyarakat marginal, gitu ya. Saya kira untuk kegiatan hari ini sebagai kesimpulan atau penguatan itu ya, barangkali saya rasa cukup. Dan untuk pertemuan selanjutnya, gitu ya, untuk pertemuan selanjutnya nanti, karena nanti masih ada, ini kan masih sasarannya yang kita bahas problematik tentang masyarakat marginal. Kemudian selanjutnya kalau berdasarkan di RPS kita yang sudah saya share di Sister, biasanya kan adik-adik mahasiswa unduh RPS-nya, silabusnya, kemudian kontrak kuliahnya sesuai dengan pertemuan itu ya. Itu labeling PLS, kemudian dilanjutkan isu-isu PLS, baru problematik program-program PLS. Program-program PLS apa saja? Ada PAUD, ada kesetaraan, keaksaraan gitu ya. Kemudian pelatihan tadi sudah sedikit banyak sudah menyampaikan terkait dengan program pelatihan. Karena hari ini adalah tentang teori-teori
PLS dan problematikanya. Mudah-mudahan adik-adik mahasiswa semuanya nanti bisa menindaklanjuti dari diskusi kita pada pagi hari ini. Ada manusia silver, ada badai jalanan, ada buruh kopi, ya, kemudian ada lagi pemain angklung, yang semuanya itu silakan kalau mau diteliti untuk nanti paling enggak adik-adik mahasiswa sudah ada gambaran gitu ya. Oh, saya tertarik dengan ini, bagus gitu ya. Sehingga nanti intinya jangan sampai lepas dari konsep atau konten dari pendidikan luar sekolah atau pendidikan non formal gitu ya. Jadi itu yang adik-adik harus ditindaklanjuti dengan kajian-kajian pada pagi hari ini. Selanjutnya hari ini alhamdulillah sudah selesai untuk materi atau kajian tentang transformative learning gitu ya. Untuk selanjutnya seperti yang saya sampaikan, nanti adik-adik mahasiswa sebelum masuk di pertemuan berikutnya silakan untuk browsing ya, sehingga sampean kuliah masuk di kelas itu tidak hanya blank gitu ya, tetapi sudah ada konsep bahwa apa sih labeling dan isu-isu PLS itu mungkin gitu ya. Itu nanti bisa mencari sumber-sumber referensi. Kalau toh misalnya kemarin di kontrak kuliah sudah ada buku referensinya itu bisa dicari. Dan sekarang ini mahasiswa itu tidak seperti zaman dulu ya, zaman saya harus ke perpustakaan karena HP masih belum seperti saat ini. Sampai di kamar kosan itu sudah semuanya yang harus kita ini nanti sebagai diskusi itu sudah semuanya ada di HP saudara itu, yang sudah luar biasa fasilitasnya. Itu sudah dengan tiduran bisa menemukan terkait dengan kajian itu. Baik, itu aja ya yang dapat saya sampaikan untuk pagi hari ini. Alhamdulillah terselesaikan untuk teori transformative learning dan untuk tema teori-teori PLS dan problematikanya sehari ini sudah selesai, tinggal melanjutkan untuk materi berikutnya. Sekian dulu, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.